Masih di ruang diskusi di Mandala Durgayama, mereka masih membahas tentang penyebaran Ragna dan keputusan untuk melakukan pencegahan. Bos Oman, jika kita gagal menemukan sumbernya, seluruh daerah ini akan berubah menjadi lahan kematian. Kita harus bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya kita tidak boleh gagal, Putu. Malam itu, persiapan dimulai. Para pemain mengasah senjata mereka, menghafal mantra perlindungan, dan mempersiapkan diri untuk pertarungan yang mungkin menjadi yang terakhir. Saat fajar mulai menyingsing, dua tim dari Mandala Durgayama berangkat ke medan perang. Satu tim, Bade, dan lainnya akan menuju Bayung Gede, mencari kebenaran di balik kegelapan terowongan. Tim lainnya menuju Desa Tajun, menghadapi ancaman yang telah menyebar lebih jauh. Pagi itu, langit kota Kubu masih diselimuti mendung tebal. Suasana di Mandala Durgayama terasa tegang, dipenuhi persiapan dari dua tim yang akan berangkat ke tempat yang berbeda. Tim Oman sudah bersiap pergi, dan tim Bade masih mempersiapkan segala sesuatunya. Di depan gerbang utama, Oman berdiri dengan tegap. Di belakangnya, Amon, Muding, Bujeng, dan Arya sudah bersiap. Arya satu ini berbeda dengan Arya sebelumnya yang tewas karena Ragna. Masing-masing telah membawa senjata dan jimat perlindungan. Amon menyesuaikan sarung tangannya. Jarak dari desa ke Tajun sekitar 2 jam perjalanan. Kita harus sampai sebelum malam. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana, Amon. Semuanya tetaplah waspada. Aku berharap ini bukan perjalanan yang sia-sia. Kalau yang terjadi di Bayung Gede juga terjadi di Tajun, ini jelas bukanlah hal yang sia-sia, Muding. Sesuatu yang merepotkan menunggu kita. Bujeng menatapnya dengan tajam. Wabah ini semakin meluas. Jika kita tidak menghentikannya di Tajun, bukan tidak mungkin kota Kubu akan jadi sasaran berikutnya. Arya yang selama ini banyak diam akhirnya bersuara. Tanpa membuang waktu lagi, mereka akhirnya bergerak. Di hutan perbatasan desa Tajun, mereka bergerak dengan langkah yang cepat, melewati jalanan setapak yang semakin lama semakin sunyi. Namun, semakin mendekati desa Tajun, udara terasa berbeda. Kalian merasakan ini? Muding memperlambat langkahnya. Ya, udara di sini terlalu dingin. Amon mengangguk, mengekspresikan perubahan serius. Amon menghentikan langkah. Di sekeliling mereka, kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Sial, aku tidak suka ini. Bujeng mencabut kerisnya. Lalu, tiba-tiba, suara aneh bergema dari dalam hutan. Sesuatu seperti yang merayap cepat di antara pepohonan. Arya memejamkan pendengarannya. Ada yang mengawasi kita. Semuanya hati-hati. Sebuah bayangan melintas di antara pepohonan. Oman mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Mereka berdiri dalam formasi bertahan. Lalu terdengar suara bergemuruh. Sesuatu menerjang dari arah kiri, menghantam tanah dengan keras, dan menimbulkan debu yang tebal. Saat debu mulai menghilang, sosok itu mulai terlihat. Makhluk tinggi dengan tubuh penuh luka, matanya merah menyala, mulutnya menganga dengan taring yang meneteskan cairan hitam. Ragna telah muncul di hadapan mereka. Kita bahkan belum sampai di desa, tapi mereka sudah ada di sini. Bos Oman, mungkin ini bukanlah sekedar wabah biasa. Bagus, aku butuh pemanasan. Muding mencibir. Bujeng menyiapkan kuda-kudanya. Arya mengencangkan pegangan pedangnya. Tanpa peringatan, Ragna itu melompat ke arah mereka. Semuanya bersiap! Ragna itu bukanlah makhluk biasa. Gerakannya cepat, brutal, dan setiap serangannya mampu meretakan pohon besar di sekitarnya. Oman dan yang lainnya terus menghindar, menangkis, dan menyerang balik. Namun, meskipun mereka menyerang dengan senjata, Ragna itu terus bangkit tanpa tanda-tanda melemah. Amon mulai menggeram. Sial, ini terlalu kuat. Kita harus berubah, Bos Oman. Oman melirik ke arah yang lain.
Mereka semuanya tahu ini bukanlah saatnya menahan diri. Linguas! Mereka serentak melakukan perubahan. Oman mengguncang tanah saat tubuhnya membesar. Otot-ototnya meledak seperti baja yang ditempa. Bulunya berubah merah tua seperti darah yang mendidih. Mata kuningnya menyala dengan ganas. Beruang darah telah bangkit. Amon menegang. Punggungnya melengkung ke belakang. Dari punggungnya, ekor panjang dengan duri tajam mulai mencuat. Kulitnya mengeras, menghitam seperti besi. Kalajengking hitam berduri, siap berburu. Muding mengangkat kepalanya. Teriakan keras menggema. Kulitnya berubah menjadi abu-abu. Tanduknya bertambah besar dan kilatan petir menyelimutinya. Badak bercula petir telah bangkit. Bujeng menghentakkan kakinya. Tiba-tiba tubuhnya bertambah besar. Belalai tumbuh panjang dengan ujung bergerigi seperti gergaji. Gajah belalai gergaji mulai mengamuk. Arya menundukkan kepalanya. Sayap besar terbentang, bercahaya seperti pedang yang siap mengiris. Matanya menatap tajam, penuh ketegasan. Elang sayap pedang mengepakkan sayapnya dengan angin tajam yang mampu memotong batu. Dan pertempuran akhirnya meledak. Ragna itu menerjang ke arah mereka, tetapi kini mereka sudah siap. Oman bergerak pertama. Beruang darah melompat, mencakar dada Ragna dengan kuku tajamnya yang mampu merobek besi. Darah hitam Ragna muncrat ke tanah, tapi makhluk itu hanya menggeram dan menyerang balik. Amon melesat dari samping. Ekornya yang penuh duri menghantam kepala Ragna, menancapkan racun yang bisa melumpuhkan manusia biasa dalam sekejap. Muding menyeruduk dengan kecepatan petir. Tubuhnya menghantam dada Ragna. Ledakan listrik menyebar, membakar daging busuk makhluk itu. Bujeng mengayunkan belalainya. Gergaji pada ujung belalai menghantam lengan Ragna, memotongnya separuh. Arya mengangkat tubuhnya ke udara, lalu menukik dengan tajam. Sayapnya meluncur seperti dua pedang raksasa, menebas perut Ragna hingga isi dalamnya tumpah. Akan tetapi, Ragna itu tidak mati. Dagingnya mulai menyatu kembali, dan luka-lukanya menutup. Oman mulai menggeram. Brengsek! Ini lebih kuat dari yang kita kira. Kalau kita bertarung lebih lama, bos, kita bisa kehabisan tenaga duluan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membuat makhluk ini berhenti, beregenerasi. Bujeng dan Arya saling bertukar pandang. Mereka harus mengakhiri itu secepatnya. Muding tiba-tiba menyeruduk tanah. Tanah bergetar, menciptakan celah yang besar. Aku akan menyerang dari atas. Saat ia lengah, kita harus kabur. Oman kemudian menghantam dada Ragna dengan cakarnya. Darah hitam mulai menyembur, dan Amon menusukkan ekornya sekali lagi, dan kali ini tepat di kepala Ragna. Tubuh Ragna bergetar keras. Arya lalu meluncur ke bawah dengan kecepatan penuh. Sekarang! Sayap pedangnya menebas kepala Ragna dengan satu serangan kuat. Kepala itu jatuh ke tanah. Tapi bahkan tanpa kepala, tubuh Ragna masih bergerak. Lari! Sosok ini tidak bisa kita lawan. Cepat! Semuanya lari! Tanpa berpikir panjang, mereka semuanya segera melarikan diri, meninggalkan tubuh Ragna yang masih meronta-ronta. Mereka bergegas keluar dari hutan menuju desa Tajun. Namun, Bos, kalau kita tidak menemukan sumber wabahnya, kita hanya akan menghadapi makhluk-makhluk seperti ini terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan, bos? Kau benar, Muding. Kita harus segera kembali ke Mandala. Ini bukanlah wabah biasa. Ini adalah ancaman besar yang akan menghancurkan kita semuanya jika tidak dihentikan. mereka semuanya berlari dengan kecepatan penuh. Di belakang mereka, kabut mulai menebal, dan suara-suara mengerikan mulai terdengar dari dalam hutan. Oman dan rombongannya akhirnya kembali ke Mandala Durgayama. Mereka mengurungkan niatnya untuk pergi ke desa Tajun. Mereka tiba dalam kondisi lelah dan luka-luka.
tetapi tanpa korban jiwa. Di dalam aula utama, Simon dan lainnya yang sudah bersiap untuk berangkat mengurungkan niatnya saat melihat Oman dan lainnya kembali lebih cepat. Bagaimana situasinya, Oman? Kenapa kalian kembali lebih cepat? Buruk, kami dihadang oleh Ragna sebelum tiba tujuan. Makhluk itu tidak bisa mati dengan cara biasa. Kita menghancurkan tubuhnya, tapi tetap saja bangkit. Jika itu benar, maka satu-satunya cara menghentikan mereka adalah menghancurkan sumber utama wabahnya. Selama induknya masih hidup, mereka yang terinfeksi akan terus bangkit. Putu akhirnya berikan penjelasan. Semuanya terdiam. Jika dugaan Putu benar, maka mereka sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sekedar wabah biasa. Kami akan pergi ke desa Payung Gede untuk mencari tahu lebih lanjut. Hati-hatilah Simon, jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, jangan bertindak gegabah. Malam itu, Bade, Wayan, Simon, Putu dan Gandhi berangkat ke desa Payung Gede. Kabut malam menyelimuti desa Payung Gede seperti selendang kematian. Udara di sekitar mereka terasa berat, dipenuhi aroma busuk yang menyengat dari mayat-mayat yang berserakan. Angin berdesir dengan pelan, seolah membisikkan rahasia-rahasia kelam yang tertinggal di desa mati itu. Bade menarik nafas dalam, matanya menajam menatap rumah kepala desa yang berdiri di ujung jalan berbatu. Bangunan itu terlihat reot, dinding kayunya retak dan lapuk, sementara pintunya berayun perlahan tertiup angin. Ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. Kita harus cepat. Sesuatu lebih buruk bisa saja muncul, Bade. Bade hanya mengangguk, lalu memberikan isyarat kepada yang lain untuk bersiap. Dengan hati-hati, mereka melangkah ke ambang pintu rumah tua itu. Wayan yang memiliki insting yang tajam merasakan bahwa hawa jahat yang semakin kuat. Berhati-hatilah, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Putu membuka pintu dengan perlahan. Engselnya berderit nyaring, menggema di keningan malam. Saat mereka masuk, ruangan dalam tampak porak-poranda. Meja kayu terbalik, kursi-kursi hancur berantakan, dan di tengah ruangan terdapat jejak lingkaran hitam yang mengering di lantai. Darah, ini bukan darah biasa. Ada kekuatan hitam yang mengalir di dalamnya. Ucap Gandhi sedang berjongkok menyentuh jejak itu. Namun tiba-tiba terdengar suara geraman rendah dari kedelapan ruangan sebelah. Bayangan hitam bergerak cepat, meluncur dari dalam kegelapan. Bade dengan refleks menghunuskan pedangnya. Awas! Makhluk itu menerjang mereka dengan kecepatan yang brutal. Sekujur tubuhnya berlendir hitam, matanya kosong, dan gerakan liar seperti binatang buas. Bau busuk menyengat keluar dari pori-porinya. Wah! Lingkas! Serentak mereka mengaktifkan perubahan wujud mereka. Bade berubah menjadi kucing pedang. Tubuhnya lincah, cakarnya berubah menjadi bilah pedang tajam yang berkilat dalam kegelapan. Wayan menjelma menjadi ayam bulu api. Nyala api menyelimuti tubuhnya, menjadikan dirinya obor hidup yang siap membakar musuhnya. Gandhi berubah menjadi semut merah peluru. Tubuhnya kecil tetapi padat. Kecepatannya meningkat drastis dan ia bergerak seperti kilat. Simon berubah menjadi kera jubah besi. Otot-ototnya mengeras seperti baja. Jubahnya melayang, siap menghadapi serangan apapun. Putu berubah menjadi kura-kura ekor piton ungu. Kulitnya sekeras baja dan ekornya yang panjang melayang seperti ular raksasa yang siap mencengkeram musuh. Serang! Teriak Bade. Kemudian ia melompat ke depan. Cakarnya berkilat saat ia menebas makhluk itu. Satu tebasan tajam melukai dada makhluk itu. Namun yang terjadi justru membuat mereka semuanya terkejut. Luka itu langsung menutup. Sial, makhluk ini beregenerasi sangat cepat. Gandhi kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, menciptakan bayangan untuk mengelabui makhluk itu. Ia menyerang dari berbagai arah.
Namun, serangannya hanya membuat makhluk itu semakin liar. Simon memanfaatkan kekuatan fisiknya, melompat tinggi, lalu menghantam tanah dengan tinju bajanya. Tanah bergetar hebat, tetapi Ragna itu tetap bangkit tanpa cedera. Utu mencoba mengurungnya dengan ekornya, namun makhluk itu justru menarik ekornya dengan kekuatan yang mengerikan. Utu sempat berteriak saat tubuhnya terangkat ke udara. Wayan segera melompat tinggi, tubuhnya menyala dengan terang. Terima ini! Bola api melesat ke arah Ragna, meledak dan membakar tubuhnya. Makhluk itu meraung dengan keras, tubuhnya terbakar dengan hebat. Namun, ia juga tidak mati. Sial, kita tidak bisa terus begini. Kita harus cari sumbernya. Benar, kita tidak bisa buang-buang waktu di sini. Kita harus cari tahu sumber utamanya lebih dulu. Simon mengangguk. Mereka mulai mundur, tetapi Ragna itu mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Kita jebak mereka, hancurkan tanahnya di bawahnya. Utu mengayunkan ekornya ke tanah. Retakan besar tercipta, dan tanah di bawah Ragna runtuh. Makhluk itu jatuh ke dalam lubang yang dalam, menggeram dengan marah. Mereka tidak membuang waktu lagi. Mereka bergegas menuju terowongan misterius di dekat hutan desa Bayung Gede. Terowongan itu gelap, udara di dalamnya terasa lembab dan penuh dengan aura jahat yang hampir bisa mereka rasakan menekan tubuh mereka. Kita masuk. Apapun yang ada di dalamnya, kita harus hadapi, ujar Bade. Dengan hati-hati, mereka melangkah ke dalam kegelapan terowongan yang terasa seperti gerbang ke dunia lain. Langit malam di atas desa Bayung Gede masih pekat dengan kabut hitam yang seolah hidup, berputar-putar di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Bau anyir darah dan daging busuk masih menyengat, membuat mereka terus menahan nafas setiap kali angin membawa aroma kematian ke arah mereka. Simon mengerutkan dahi, matanya menyisir di setiap sudut terowongan yang menganga lebar di hadapan mereka. Dinding-dindingnya dipenuhi goresan cakar yang dalam, seolah sesuatu yang besar telah memaksa dirinya keluar dengan kekuatan yang brutal. Utu menyentuh salah satu dinding, jemarinya merasakan getaran yang samar, seakan masih menyimpan sisa energi gelap. Sial, sepertinya ia sudah pergi. Ragna Utama telah meninggalkan tempat ini. Berarti kita kehilangan jejaknya. Jika ia sudah bebas berkeliaran, maka bencana ini akan menyebar lebih luas. Kita harus menemukannya, Bade. Kalau tidak, seluruh desa di sekitar sini akan bernasib sama. Simon menatap lorong yang gelap di depan mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang semakin membuatnya gelisah. Kita tidak bisa mencari sesuatu yang tidak meninggalkan jejak. Kita bahkan tidak tahu ke arah mana ia pergi. Ragna Utama bukanlah monster biasa. Dia punya kecerdasan, berbeda dengan makhluk yang kita lawan tadi. Itulah sebabnya dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Utu menambahkan. Gandhi mendengus dengan frustasi. Sial, berarti kita harus kembali dengan tangan kosong. Kita kembali dulu ke Mandala Durgayama. Kita butuh strategi baru, ucap Simon menghela nafas panjang. Namun, saat mereka hendak berbalik, suara geraman terdengar dari kegelapan. Wayan langsung menajamkan penglihatannya. Ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Ini gawat. Bukan sesuatu, tapi ada banyak. Kita harus hati-hati, semuanya. Bade mengangkat pedangnya dengan waspada. Dari balik reruntuhan rumah-rumah yang hancur, puluhan sepasang mata merah mulai bermunculan. Bayangan-bayangan hitam bergerak perlahan. Tubuh mereka melengkung dalam posisi untuk menyerang. Gigi tajam mencuat dari mulut-mulut berlendir. Puluhan, mungkin lebih dari itu, makhluk Ragna telah mengepung mereka. Gandhi mulai mengumpat. Satu saja sudah menyusahkan, apalagi ini. Apa yang harus kita lakukan? Bertarung di sini bukanlah pilihan. Mereka terlalu banyak. Utu segera menarik napas dalam. Simon mengepalkan tangan. Kita harus menghindar.
Jika kita tetap bertarung, kita akan kehabisan tenaga sebelum sempat melaporkan ini kepada Oman. Lewat mana? Mereka ada di mana-mana, Simon. Salah satu Ragna menggeram keras, lalu menerjang ke arah mereka. Simon dengan sigap menendang tanah, menciptakan debu tebal untuk mengaburkan pandangan musuh. Gunakan kecepatan, kita keluar dari sini dengan segala cara. Wayan melompat ke atas atap rumah yang hampir runtuh. Dari ketinggian, ia melihat jalur yang lebih terbuka dari sisi barat desa. Ikuti aku, ada jalan keluar dari arah sana. Tanpa ragu, mereka semuanya langsung melesat, menggunakan kecepatan dan kelincahan masing-masing untuk menghindari kejaran para Ragna. Simon menghancurkan puing-puing rumah di belakangnya untuk menghalangi musuh. Gandhi berlari dengan gesit, mengandalkan tubuh kecilnya untuk menyelinap di antara celah-celah bangunan. Bade dengan kecepatannya yang luar biasa mengayunkan pedang auranya, menciptakan gelombang udara yang mendorong Ragna ke belakang. Putu menggunakan ekornya untuk menghancurkan reruntuhan, menciptakan hambatan tambahan bagi para pengejar. Tetapi Ragna tidak menyerah. Mereka terus mengejar dengan kecepatan yang mengerikan, melompati dinding dan merangkak dari atap seperti makhluk buas yang tidak kenal lelah. Mereka terlalu cepat. Sial, kalau begini kita tidak akan berhasil lolos. Wayan mempercepat larinya, lalu tiba-tiba berhenti sejenak di persimpangan jalan. Percaya padaku, aku akan memberi kita sedikit waktu. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya mulai memancarkan api yang semakin membesar. Dengan satu hentakan kaki, Wayan menghantam tanah, menciptakan gelombang api yang menyebar ke seluruh jalanan di belakang mereka. Api membubung tinggi, membakar reruntuhan dan menciptakan tembok api yang menghalangi para Ragna. Mereka menggeram marah, tetapi tidak bisa menembus kobaran tersebut tanpa membakar tubuh mereka sendiri. Itu tidak akan bertahan lama. Cepat, kita harus keluar dari desa ini. Teriak Wayan. Dengan sisa tenaga mereka, semuanya berlari menuju jalan keluar desa. Kabut mulai menipis saat mereka semakin jauh dari pusat kehancuran. Ragna yang tersisa hanya menggeram dari kejauhan, tidak bisa lagi mengejar mereka. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka sampai di batas desa. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka masih dipenuhi debu dan keringat, terutama Putu yang sangat kesulitan berlari. Simon menoleh ke belakang. Kita berhasil, tapi untuk sekarang. Bade menghela nafas berat. Tapi kita belum menemukan Ragna utama. Apa yang akan kita lakukan? Putu menatap ke arah desa yang kini kembali sunyi. Ini barulah permulaan. Jika dia benar-benar sudah bebas, maka bencana yang lebih besar akan segera datang. Kita harus segera melapor ke Oman. Ini sudah bukan lagi masalah satu desa. Jika Ragna utama tidak dihentikan, ini bisa menghancurkan seluruh daerah. Gandhi mengusap wajahnya. Kita kembali ke Mandala Durgayama. Kita butuh rencana yang lebih matang. Simon mengambil keputusan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka segera bergegas kembali ke kota Kubu. Beberapa jam kemudian, Bade, Wayan, Simon, Putu dan Gandhi akhirnya tiba kembali di Mandala Durgayama. Mereka segera masuk ke aula utama. Oman yang lainnya sudah menunggu. Bos Oman, wabah ini lebih buruk dari yang kita kira. Ragna utama sudah meninggalkan tempatnya. Tidak lama lagi, kota Kubu mungkin akan dalam bahaya. Benar apa yang dikatakan Bade. Kita harus segera mencari sumber wabah ini. Jika tidak, mereka akan terus menyebar. Aku sudah memikirkannya. Jika benar teori ini, maka kita harus menemukan induk dari wabah ini. Jika sumbernya dihancurkan, maka semua yang terinfeksi akan mati secara otomatis. Putu berdiri di tengah ruangan. Jika seperti itu kasusnya, lebih baik kita bertahan di kota Kubu. Kita harus bersiap. Keselamatan kota Kubu yang utama. Segera bentuk tim untuk memperkuat tembok kota sebelum terlambat. Sudah tidak penting lagi untuk memburu Ragna utamanya. Kita harus bersiap menghadapi bencana ini sebelum terlambat.
Oman mengepalkan tinjunya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tapi keputusan Oman benar. Sekalipun mereka memburu Ragna Utama dan menghadapinya, mereka juga belum tentu bisa mengalahkannya. Akhirnya, semuanya setuju untuk bertahan dan memperkuat kota kubu. Siap, bos! Ucap mereka secara serentak. Di ruangan tengah Mandala Durgayama, yang biasanya hanya digunakan untuk pertemuan penting, malam itu cahaya obor bergoyang pelan di setiap sudut dinding. Udara terasa berat, bukan karena panas, tetapi karena beban pikiran yang menggantung di benak semua orang yang duduk membentuk lingkaran di bawah lambang mandala besar yang terpahat di dinding batu. Api lilin bergemertakan dan lantai kayu tua seakan ikut bernafas bersama ketegangan yang menggantung di udara. Oman duduk di kursi utama, menggunakan jubah hitam panjang berhias benang merah darah. Di sampingnya Simon berdiri tegak, membawa gulungan peta besar yang ia bentangkan di atas meja batu di tengah ruangan. Semua pemain senior telah berkumpul. Wajah mereka lelah, tubuh penuh luka dan debu, tapi mata mereka tetap tajam. Mereka tidak bisa berhenti. Simon membuka suara dengan suara yang tegas. Kawan-kawan semuanya, kita semuanya sudah tahu Ragna Utama telah meninggalkan Bayung Gede. Dan bukan hanya itu, Bayung Gede sudah tidak bisa diselamatkan. Semuanya terlalu rusak. Ragna Utama, makhluk biadab itu tidak hanya meninggalkan kehancuran, tapi juga menghilangkan setiap petunjuk yang bisa kita kejar. Suasana hening, semuanya menyimak. Amon mengangkat wajahnya dari bayang-bayang. Tapi aku punya kabar yang jauh lebih buruk. Semuanya menoleh ke arahnya. Beberapa hari terakhir, aku mengutus mata-mata untuk menyamar sebagai pedagang keliling. Mereka menyisir desa-desa di barat dan utara, Batur, Manikliu, Belandingan, bahkan Tamblang. Semua sudah sunyi, tidak ada tanda kehidupan. Dan menurut mereka, udara di sana berbau darah. Sial, itu berarti... Gandhi mengepal tangannya. Wabah Ragna sudah menyebar lebih cepat dari yang kita duga. Amon menyelesaikan. Kita telah dikepung. Jika begini, ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Muding bergumam. Simon menatap peta, lalu menunjuk satu-satunya titik terang. Kota kubu, satu-satunya tempat yang tersisa. Kemungkinan kita akan bertahan di sini, apapun resikonya. Mulai saat ini, semua jalur masuk ke kota akan diperketat. Kita akan bangun pertahanan, tembok batu, pagar liak, pos pengintai, dan titik-titik pertahanan. Gujeng yang selama ini diam mengangguk. Beri aku 20 tukang batu dari warga. Aku dan anak-anak sanggar bisa mulai membuat dasar dinding utara. Utu berdiri, suaranya tenang, penuh tekanan. Aku akan memimpin barisan pertahanan sihir. Kita bisa menanamkan sihir pengusir Ragna di setiap tembok. Tapi aku butuh para murid terbaik. Ini bukanlah sihir biasa. Wayan tertawa pelan tapi getir. Akhirnya kita semua jadi tukang bangunan ya. Semuanya tertawa kecil, tapi tidak ada yang benar-benar merasa lucu. Oman mengakhiri rapat dengan suara beratnya yang menggetarkan ruangan. Kalau kita gagal di sini, tidak akan ada tempat lain untuk lari. Mulai malam ini, semua orang adalah prajurit pertahanan kota. Kita bangun benteng, kita buat mereka tidak bisa masuk, bahkan satu pun. Fajar menyingsing perlahan. Sinar matahari menembus kabut tipis, menciptakan warna oranye yang menyebar di balik atap-atap rumah kota kubu. Suasana berubah drastis sejak rapat semalam. Kota yang biasanya tenang, kini dipenuhi aktivitas. Suara pukulan palu bergema di mana-mana. Anak-anak muda, murid Mandala, bahu-membahu dengan para warga kota. Balok-balok kayu besar diangkat bersama-sama. Batu-batu besar disusun menjadi dinding. Tali-tali pengangkat tergantung dari tiang-tiang tinggi yang dibangun dadakan. Di sisi utara kota, Gujeng mengawasi pembangunan tembok. Angkat ke kiri, sedikit lagi. Nah, tahan.
Sekarang taruh landasannya. Peluh menetes dari pelipis, tapi semangat tetap membara. Murid-murid Leak bersenjata cangkul dan sekop, bukan tombak. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan kekuatan mereka untuk mempercepat pembangunan. Di sisi timur, Putu berdiri dengan tangan terbuka lebar di depan sebuah batu besar. Matanya terpejam. Di sekelilingnya 5 murid terbaik Mandala ikut menyalurkan energi. Rantai cahaya ungu melilit batu tersebut, lalu perlahan mengendap ke dalam permukaannya, menciptakan pola segel yang rumit yang berdenyut pelan. Segel pertahanan telah aktif. Kita harus menanam ini di setiap 20 meter di dinding. Simon dan Bade berjalan mengitari perimeter sambil mencatat gulungan kulit. Warga luar juga mulai berdatangan. Mereka mendengar tentang kota ini. Kita harus selektif, tapi juga tidak boleh kejam, Ucap Simon. Bade mengangguk. Selama mereka tidak terinfeksi, kita butuh bantuan sebanyak mungkin, Simon. Di tengah kota, Oman berdiri di atas panggung dadakan yang dibuat dari papan kayu tebal. Ia berbicara kepada warga dan murid-murid yang bekerja. Tidak ada dari kita yang tahu kapan Ragna akan datang. Tapi kita tahu mereka akan datang. Kita tidak punya banyak waktu. Kita tidak menunggu pertolongan. Kita adalah pertolongan itu sendiri. Sorak-sorai kecil terdengar, bukan karena semangat berlebih, tapi karena rasa bersatu yang mulai tumbuh. Di sisi barat kota, Gandhi memimpin tim murid untuk membuat lubang jebakan di sekitar perimeter. Beberapa sudah dipenuhi tombak-tombak kecil, yang lain masih digali. Wayan ikut membantu mengangkat kayu, lalu duduk sebentar untuk meminum air. Seorang anak kecil mendekatinya membawa roti. Ini untuk kakak. Terima kasih, Nak. Kau lebih hebat dari siapapun. Anak itu tertawa kecil, lalu kembali ke ibunya yang sedang menyiapkan makanan untuk para pekerja. Sementara itu, di balik segala kegiatan itu, langit nampak mulai berubah. Awan-awan menggumpal seperti luka lebam di cakrawala. Meskipun matahari bersinar, ada rasa mencengkam yang tidak bisa diusir. Beberapa burung terbang rendah. Angin mulai membawa bau tanah basah yang tidak biasa. Putu berdiri di gerbang timur, memandangi jarak yang jauh. Waktu kita sudah tidak banyak. Berapa lama sampai tembok ini selesai? Simon mendekat. Kalau semuanya bekerja maksimal, mungkin sekitar 3 hari. Lalu, jika Ragna datang malam ini, apa yang harus kita lakukan? Putu menatap tanpa menjawab. Simon menunduk, lalu menatap kembali ke arah kota yang bekerja tanpa henti. Kita lakukan apa yang kita bisa, Putu, dan semoga saja waktunya cukup. Hari itu, kota kubu tidak tidur. Bahkan malamnya, cahaya obor tetap menyala dan palu tetap memukul. Karena semuanya tahu, dinding batu mungkin bisa melindungi mereka. Tapi satu-satunya benteng yang bisa menyelamatkan jiwa mereka adalah keberanian. Udara di pagi kota kubu masih lembab setelah hujan semalam. Tanah basah dan aroma lumpur bercampur kayu basah menyelimuti udara. Suara palu, gergaji, dan teriakan koordinasi pekerja terdengar nyaring, menggema di seantero kota. Kini sudah memasuki hari ke-7 pembangunan benteng, dan meskipun tubuh-tubuh sudah mulai kelelahan, semangat mereka masih belum surut. Dinding batu di sisi utara telah berdiri setinggi 2,5 meter. Dinding timur mulai memasuki tahap penguatan fondasi. Sisi selatan dan barat dikebut dengan tenaga tambahan dari para pemuda dan murid Leak yang mulai membagi waktunya antara latihan dan membantu warga. Kota kubu telah berubah. Tidak lagi hanya tempat tinggal, tetapi sekarang adalah medan pertahanan terakhir. Di atas sebuah menara pengawas yang sementara, Simon dan Oman berdiri bersama, memandangi perkembangan di bawah. Lihat sisi utara itu. Mereka sudah mulai menambahkan lapisan tanah liat di celah batu. Kalau masih sempat, kita bisa tambahkan pagar duri juga, Oman. Bagaimana dengan pasokan makanan, Simon? Relatif aman.
Gudang utama di alun-alun masih cukup untuk 2 minggu. Tapi kita harus mulai mempertimbangkan bercocok tanam di dalam kota. Aku sudah meminta 2 warga yang dulunya petani untuk mulai menyiapkan area di belakang sanggar. Bagus, kita hanya perlu waktu. Kalau bisa bertahan 3 hari lagi, mungkin kita bisa benar-benar siap. Aku tidak yakin kita punya waktu 3 hari, Oman. Di bawah mereka, aktivitas tidak berhenti. Bujeng sedang berdiri di depan beberapa tukang batu. Tangannya memegang cetakan dari tanah liat. Lapisan ini kalian tempel di bagian luar, lalu biarkan kering. Ini bukan cuma untuk memperkuat, tapi kalau terbakar, ia akan menahan nyala api lebih lama. Seorang warga bertanya. Tapi kenapa kita khawatirkan api, Pak Bujeng? Bujeng menjawab sambil mengangkat wajahnya yang penuh keringat. Karena musuh kita bukanlah manusia biasa. Mereka bisa membakar hanya dengan geraman. Tidak jauh dari sana, Wayan dan Putu sedang membantu memindahkan beberapa batang kayu besar. Putu, menurutmu ini semua cukup atau tidak? Cukup atau tidak, kita tidak punya pilihan lain selain menganggapnya cukup, Wayan. Tapi aku masih mencoba memperkuat segel di sisi selatan. Tadi malam 2 simbol retak karena tekanan energi. Oh, yakin mereka belum datang? Setidaknya belum. Tapi sesuatu di udara mulai berubah, seperti suatu tekanan. Ya, aku juga merasa begitu, Putu. Malam kemarin aku bermimpi buruk. Terdengar suara tawa aneh dari dalam hutan. Putu memandang ke arah luar kota. Hutan lebat terlihat di kejauhan. Pohon-pohon bergerak pelan diterpa angin pagi. Di sisi lain, Gandhi duduk bersila di dalam tenda kecilnya. Beberapa murid mendekat, salah satunya membawa laporan. Gandhi, perangkap di sisi barat sudah selesai. 6 titik, kedalaman 2 meter. Kita isi dengan bambu runcing dan pecahan logam. Bagus, jangan lupakan umpan. Kita butuh jebakan psikologis juga. Maksudnya jebakan psikologis apa? Pasang patung boneka dengan jubah hitam. Letakkan mereka di antara bayangan pohon. Kalau mereka punya insting, mereka akan ragu. Jika tidak, ya setidaknya mereka akan melambat. Sementara itu, di dalam hutan yang tidak jauh dari sisi barat kota Kubu, kabut pagi masih menggantung rendah, seperti selimut lembah yang memeluk batang-batang pohon tua. Suara serangga terhenti. Keheningan yang tidak wajar menggantung di antara daun dan ranting. Di bawah pohon besar berlumut, berdiri sosok manusia, atau setidaknya dulunya manusia. Ia tinggi, kurus, namun tubuhnya dilapisi kulit abu-abu kehijauan, seperti kerak logam. Matanya bersinar merah samar, dan di sekeliling tubuhnya, aura gelap mengalir perlahan. Di sisi kanan wajahnya, sisa-sisa kulit manusia masih terlihat. Tanda bahwa dulunya ia memanglah manusia. 4 Ragna lain merangkak di belakangnya, masing-masing dengan wujud yang mengerikan. Satu seperti anjing tak berbulu dengan rahang ganda, satu lagi seperti manusia setengah terbakar. 2 lainnya menyerupai makhluk bayangan yang terus bergetar, seolah tubuh mereka belum stabil. Gusti, kapan kita akan menyerang? Gusti memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma tanah. Sebentar lagi kita akan bergerak. Mereka masih bekerja. Kota mereka belum siap, tapi ada yang menarik. Ia membuka matanya, menatap arah kota Kubu yang samar terlihat dari celah pohon. Lihatlah, mereka membangun sesuatu yang lebih dari sekedar tembok. Mereka membangun harapan. Itu membuat mereka lebih sulit untuk ditaklukkan. Salah satu Ragna menggeram dengan keras. Mereka lemah. Kita bisa masuk malam ini. Gusti mengangkat tangan. Gerakannya tenang tapi mengandung tekanan kuat. Tidak, kita tunggu. Aku ingin mereka menyelesaikannya lebih dulu. Kenapa? Gusti menoleh perlahan. Wajahnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang seperti bilah logam. Karena akan lebih indah
kalau kita hancurkan saat mereka merasa aman. Semua Ragna terdiam, lalu mereka menggeram pelan seperti mengikuti perintah yang tidak tertulis. Gusti berjalan pelan ke arah pohon mati. Ia mengelus batangnya, lalu berbicara seolah kepada pohon tersebut. Aku dulu seperti manusia, membela desa, melindungi orang, tapi apa alasannya? Itu tidaklah penting sekarang. Matanya bersinar lebih terang. Sekarang, aku akan beri mereka kesempatan terakhir untuk merasa hidup. Setelah itu, aku akan tunjukkan arti dari kehancuran. Keesokan paginya, matahari kembali menyinari kota kubu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran musuh. Burung-burung kembali berkicau dan suara aktivitas pembangunan kembali memenuhi udara. Warga berjalan membawa kayu dan batu. Anak-anak mengisi air dari sumur dan murid-murid Mandala memperkuat segel di dinding baru. Semuanya terlihat tampak normal. Namun, mereka tidak tahu dari balik hutan kehancuran telah bersiap. Gusti, makhluk yang dulunya manusia, kini hanya bayangan dari masa lalu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Langit malam menggantung kelam di atas kota kubu. Kabut tipis merayap perlahan di sepanjang tanah, menyelinap di antara rerumputan liar dan kayu-kayu bangunan yang belum terpakai. Lampu minyak bergoyang tertiup angin di atas tembok perbatasan yang masih belum selesai. Aroma kayu terbakar dan tanah basah bercampur dalam udara malam itu. Di atas dinding sisi timur, yang baru selesai setinggi dada, 5 orang pemain menengah Mandala duduk bersila. Mereka adalah murid-murid pilihan Sanggaryama dan Durga, ditempatkan di sana sebagai bagian dari tugas ronda malam. Di antara mereka ada Bagas, Wirya, Dadan, Kerta, dan Yowan. Mereka semua menggunakan pakaian latihan dan senjata liak tersemat di pinggang atau mungkin tersampir di punggung. Ini sudah malam ketiga. Aku dapat jatah jaga sisi timur. Sepertinya Bos Oman sengaja nyuruh kita buat jagain bagian yang paling sepi. Keluh Dadan sambil mengangkat cangkir kecil yang berisi kopi hangat. Ya, setidaknya kita tidak di tempat sisi utara. Kemarin katanya angin di sana aneh, sampai-sampai lampu minyak padam sendiri, sahut Bagas. Kalau menurutku, bagian manapun sekarang sama saja, masih belum kelihatan. Tapi aura di sekitar kota makin berat. Rasanya seperti ada yang merayap masuk bawah kulit, sela Yowan sambil mengunyah kentang goreng. Kerta mengangguk secara perlahan. Aku juga merasa begitu. Kemarin waktu latihan meditasi, tiba-tiba mataku basah sendiri, seolah ada energi asing yang sedang mengintai dari luar garis perlindungan kota. Tapi belum tentu itu Ragna kan? Bisa jadi hanya pengaruh tekanan mental. Semua orang sekarang cemas. Kota ini seperti periuk tekanan, ucap Wirya sambil melirik keluar dinding ke arah hutan yang pekat. Obrolan mereka menggantung. Hening sebentar. Hanya suara serangga malam dan gelegar kayu dari kejauhan yang mengisi udara. Seorang warga tua yang ikut ronda, Pak Suta, menyodorkan termos kopi tambahan. Minum dulu nak, kalian masih muda, jangan sampai mengantuk dulu. Waktu aku masih anak-anak, pernah jaga kota ini diserang, bukan oleh leak, tapi oleh penjajah. Mereka menyerang saat subuh, sunyi seperti malam ini, katanya dengan suara yang pelan. Bagas menerima kopi itu dengan tersenyum. Wah, terima kasih Pak. Namun, di balik obrolan hangat itu, di dalam hutan, hanya berjarak sekitar 300 meter dari tembok kota, sesuatu tengah bergerak, perlahan, tanpa suara, seperti bayangan yang merayap di antara akar dan semak. Ragna mulai bergerak. Sosok Gusti, Ragna Utama, berdiri di balik pohon besar yang tumbang. Matanya menyala merah samar, memantulkan cahaya bulan. Di sekitarnya, 6 Ragna menengah merangkak, masing-masing dengan tubuh yang tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Ada yang berkaki 3,
yang satu bertangan seperti sabit, dan satu lagi memiliki mulut di dada, mengatur nafsu haus mereka yang membuncah. Jangan buat suara. Kita hanya uji perbatasan malam ini. Ambil beberapa lalu mundur. Bisik Gusti dengan nada yang dalam. Kenapa tidak semuanya? Bisik salah satu Ragna menengah. Suaranya parau, seperti dicungkil dari tenggorokan yang tidak sempurna. Karena mereka belum tahu kita ada. Biarkan mereka merasakan kehilangan. Rasa panik adalah senjata yang lebih kuat dari taring. Jawab Gusti sambil menyeringai. Dan seperti kabut gelap yang merayap, para Ragna itu mulai bergerak. Dalam sekejap, dari atas tembok kota, suara tawa kecil dari Bagas berhenti. Cangkir kopinya terjatuh dan pecah. Semua mata menoleh. Bagas? Tanya Kerta dengan pelan. Tidak ada jawaban, tapi Bagas sudah tidak ada. Hanya bercak darah di tempat duduknya. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Yohan berdiri cepat menarik kerisnya. Jangan berpisah, bentuk lingkaran. Tetapi sebelum mereka sempat rapat, Yohan juga menghilang. Tubuhnya ditarik ke balik dinding dengan kekuatan yang tidak terlihat. Suara daging robek terdengar samar. Lalu kembali sunyi. Pak Suta kemudian berteriak, Tolong! Dua warga lari ke bawah menara. Wirya dan Dadan mencoba menyerang arah gerakan bayangan, tapi hanya menghantam udara kosong. Dalam 5 detik berikutnya, 3 pemain Mandala telah lenyap. Yang tersisa hanya Wirya dan Kerta. Ini berdiri punggung ke punggung, nafasnya tersengat, darah menetes dari ujung tembok. Dari balik semak, sosok tinggi dengan wajah rusak muncul. Ia adalah Gusti, menatap mereka dengan senyum yang tidak manusiawi. Dan hanya dalam sekejap, ia menghilang bersama para Ragna lainnya. Mereka mundur dan suasana kembali hening. Pagi harinya, kota Kubu langsung gempar. Jeritan terdengar dari warga yang menemukan bercak darah di dinding timur. 5 penjaga, 4 pemain Mandala, dan 1 warga tua dinyatakan hilang tanpa jejak. Tidak ada suara perlawanan, tidak ada tanda kerusakan, hanya bekas darah dan pecahan cangkir. Simon dan Oman tiba di lokasi tidak lama setelah fajar. Wajah keduanya tegang. Bujeng, Wayan, dan Gandhi menyusul di belakang mereka. Simon berjongkok, menyentuh darah yang sudah mulai mengering di atas batu. Bukan binatang, bukan leak biasa. Ini jelas kerja Ragna. Kau yakin? Ya, aku yakin Oman. Ragna biasa tidaklah secepat ini, dan mereka tidak pernah menghilang tanpa jejak. Ini pasti perintah dari Ragna utama. Mungkin seperti Dharma atau lebih buruk lagi. Seseorang yang masih menyimpan kesadaran manusianya. Berarti musuh kita mampu berpikir. Ini jauh lebih berbahaya. Itu benar, dan kini mereka pasti punya rencana. Kita harus segera menyelesaikan dinding barat dan selatan. Kalau mereka bisa menyusup malam ini, besok mungkin mereka akan menyerang lebih luas. Wayan mendekat. Oman mengangguk keras. Dengar semuanya. Mulai pagi ini, kita harus kerja 2 shift. Siang dan malam. Tidak ada waktu istirahat panjang. Dinding harus selesai dalam 2 hari ke depan. Tapi itu berat Tuan Oman. Lebih berat mana? Membangun atau melihat anakmu diseret oleh bayangan? Para warga terdiam. Kami akan bantu. Kami semua bantu. Kota ini milik kita juga. Seru seorang pemuda dari arah utara. Lalu, di dalam hutan, Gusti berdiri di antara para Ragna lainnya. Di tanah, tubuh Bagas dan Yohan tergeletak tanpa kepala. Gusti berbicara pelan kepada tubuh itu. Terima kasih atas paniknya. Kota ini, mereka akan lemah bukan karena luka, tetapi karena rasa takut. Ia menoleh ke arah pasukannya yang ada di belakangnya. Malam berikutnya, kita akan datang dengan nyanyian kematian. Langit senja berubah muram, memerah seperti luka yang belum sembuh.
Angin sore berembus dingin ketika Amon dan Bade menunggangi kuda mereka. Kemudian mereka melesat keluar dari gerbang kota kubu. Di balik dinding yang belum sempurna, suara palu dan gerindra masih terdengar, menandakan pembangunan tetap berjalan tanpa henti. Misi mereka sederhana, menyelidiki sekitar, memastikan tidak ada lagi jejak Ragna setelah hari-hari sunyi yang mencurigakan. Tapi pengalaman mengajarkan mereka, ketenangan bisa menjadi selimut bagi badai yang sebentar lagi akan pecah. Amon, apakah menurutmu mereka sudah pergi? Tanya Bade, tatapannya menyapu hutan yang perlahan menghitam saat matahari lenyap dari cakrawala. Amon tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengamati tanah berumput dengan mata waspada. Tangannya meraba sesuatu, jejak, bekas telapak kaki yang tidak beraturan, seperti dicakar dari dalam. Beberapa jejak bahkan dalam dan berlendir, meninggalkan bekas busuk menusuk hidung. Bade, ini jejak Ragna, dan ini bukan hanya satu atau dua. Mereka ada lusinan. Bade mendekat, menatap jalur yang menjalar ke berbagai arah, seperti jaring laba-laba maut. Astaga, jika mereka semuanya menyerang kota dalam satu waktu, Kota akan segera hancur. Kita harus kembali, Bade. Tetapi sebelum sempat mereka mundur, suara terdengar dari balik pohon-pohon besar. Ranting patah, daun gugur, udara berubah pengap. Dari balik kegelapan, sosok-sosok mulai muncul. Mata mereka menyala merah samar, seperti bara di tengah asap. Tubuh mereka compang-camping, beberapa tidak memiliki lengan. Yang lainnya, kepalanya miring tidak wajar. Mereka adalah Ragna tingkat rendah. astaga, mereka sudah ada di sini. Ragna itu menggeram, suaranya parau bercampur dengan rasa lapar. Dalam sekejap mereka menerjang. Cakar besi menghantam tanah, menciptakan ledakan debu. Amon melompat ke samping dan berteriak, Wah, lengkas! asap hitam menyelubungi tubuhnya, membentuk duri dan ekor mengayun. Tubuh Amon berubah menjadi kalajengking hitam berduri. Matanya menyala biru tua. Tubuhnya seperti baja gelap dengan kaki-kaki tajam, ekor setajam tombak raksasa. Wah, lengkas! Bade berteriak dengan keras, menghentakkan kakinya. Tubuhnya melesak ke dalam bayangan, dan dalam kilatan cahaya biru ia muncul kembali sebagai kucing pedang. Tubuhnya lentur dan gesit, dengan dua bilah pedang tertanam di kedua lengannya. Matanya hijau tajam, menyala seperti api kecil di tengah malam. Seekor Ragna meloncat ke arah Amon, mencakar liar, tapi ekor Amon berputar dan menghantam perut makhluk itu hingga robek dan terpental ke batang pohon dengan suara menggelegar. Bade berputar dengan cepat, menghindar dari dua Ragna yang menerjang serentak. Dengan gerakan lincah, ia menancapkan pedang di lengannya ke kepala salah satu Ragna. Darah hitam langsung menyembur, dan tubuh itu langsung melepuh. Ragna lain menggigit lengan Bade, tapi sebelum bisa menariknya, Bade menjentikkan tangannya ke bawah dan memotong bagian rahang makhluk itu. Darah langsung mengucur seperti semburan tinta. Bade, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Semakin banyak yang akan datang. Di balik pepohonan, lebih banyak sosok muncul. Matanya merah, giginya berserakan, bau busuk, puluhan Ragna tingkat rendah mengepung mereka. Bade mencibir, nafasnya terengah. Kalau ini pasukan terendah, bayangan apa yang dilakukan Ragna utama? Amon melihat ke atas langit seperti meremang. Suara langkah Ragna menambah tekanan, tapi ia tahu mereka tidak boleh kalah. Bade, kita buka jalan, paksa keluar. Kota harus tahu tentang ini. Dimengerti, ayo kita pergi. Mereka berdiri berdampingan. Ragna mulai berlari, tubuh-tubuh mengerikan yang haus daging. Amon menghantam tanah dengan ekornya, menciptakan ledakan gelombang kejut. Tanah bergetar dan beberapa Ragna terpental. Bade melesat, tubuhnya seperti bayangan hitam, membelah dua Ragna dalam satu tebasan. Ia tidak berhenti, kakinya menjejak batang pohon berputar dan menyerang dari atas.
Pedangnya menyambar, menciptakan lintasan biru dalam gelap. Amon menahan sisa Ragna yang mengejar, memutar ekor dengan teknik pusaran racun. Darah kental berwarna ungu menyembur ke tanah, menyebarkan bau busuk yang menyengat. Badai, sekarang! Badai melompat, mendarat di punggung Amon dalam wujud leak. Tanpa bicara, Amon berlari secepat badai, melindungi badai di atasnya. Mereka menembus kerumunan Ragna. Cakar-cakar berusaha menangkap mereka, tetapi mereka terlalu cepat. Dalam satu ledakan energi hitam, terjadi saat Amon menubrukkan tubuhnya ke tanah, menghancurkan barisan Ragna yang mencoba mengepung mereka. Setelah berjam-jam perjalanan penuh luka dan racun, mereka akhirnya tiba di gerbang kota. Para penjaga segera membuka. Oman langsung muncul dari balik pagar, diikuti oleh Simon. Amon, Badai, apa yang terjadi? Informasi apa yang kalian dapatkan? Bos, Ragna, mereka ada banyak. Mereka ada lusinan. Mereka telah mengepung dari hutan. Mereka seperti ada yang menggerakkan. Ini tidak biasa, Bos Oman. Simon mengepal tangannya. Berarti benar. Mereka telah merancang strategi. Mereka bukanlah makhluk bodoh. Mereka memang benar dikendalikan. Sepertinya ini tidak akan mudah. Bos Oman, aku yakin ada yang memimpin mereka. Dan kita semua dalam bahaya besar. Malam kembali turun, tapi kini semuanya tahu bukan hanya kegelapan yang datang bersama malam, tapi juga pasukan bayangan yang lapar, dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai.